Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Ibu hamil didatangi wanita misterius, bunyikan lonceng sambil menangis. Kebahagiaan Khalisa Inara saat menyambut kelahiran anak ketiga seharusnya diabadikan dengan memori indah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mengenang kejadian tersebut, wanita Malaysia ini mengaku dia terpaksa dimasukkan ke sebuah rumah sakit ketika kandungannya menginjak usia 8 bulan akibat pendarahan. Meskipun sudah berpengalaman melahirkan 2 anak, namun pendarahan itu pertama kali dialaminya. Karena itulah dia dan suami mengambil keputusan untuk ke rumah sakit. Seperti yang diperkiraannya, Khalisa terpaksa menjalani opnam untuk memastikan kandungannya berada dalam keadaan baik. Namun, dia tak menyangka ada kejadian lain yang membuat dirinya trauma hingga hari ini. Terpaksa opnam akibat pendarahan. Menurut Khalisa, kamar tempatnya dirawat berdekatan dengan ruang perawat. Dari 8 tempat tidur yang ada, Khalisa menempati tempat tidur nomor 3 yang berada di deretan sebelah kiri. Tempat tidur nomor 1 di deretan saya ada ibu baru melahirkan, sedangkan pasien di tempat tidur nomor 1 dan 2 di deretan kanan sedang menunggu waktu bersalin. Pada awalnya tidak ada hal aneh yang terjadi sehingga saya terlelap. Namun saat saya terjaga, apabila perawat datang untuk memeriksa tekanan darah, ceritanya wanita duduk bersila, bunyikan lonceng. Masih dalam keadaan belum sadar betul, Khalisa memandang sekeliling sebelum melihat seorang wanita duduk bersila sambil menundukkan wajahnya. Wanita misterius itu duduk di tempat tidur nomor 4 di deretan sebelah kanan. Namun yang aneh, wanita itu kerap bunyikan lonceng yang ada di tangannya. Saat itu, Khalisa tidak melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya ingat, dia memakai baju warna putih dan celana pendek hitam. Saya pikir dia mungkin pasien yang baru masuk ketika saya tidur tadi. Ketika mencoba menutup mata lagi, saya mendengar wanita misterius itu menangis. Sayup mendayu bunyinya. Selama menangis, wanita itu tetap membunyikan loncengnya, kata Khalisa. Meskipun merasa terganggu dengan wanita misterius itu, Khalisa malas menegur. Dia berharap perawat yang menegurnya. Namun, Khalisa malah tidak bisa tidur karena wanita di tempat tidur nomor 4 itu terus menangis sambil membunyikan loncengnya. Akhirnya, Khalisa memutuskan bangun untuk minum air. Barusan masih ada, sekarang menghilang. Saat bangun, Khalisa sempat memandang ke arah tempat tidur wanita misterius itu. Wanita itu tetap dalam posisi yang sama, seperti kala Khalisa melihatnya pertama kali. Ketika mencoba menerka apa yang sebenarnya terjadi terhadap wanita itu, tiba-tiba pasien di tempat tidur nomor 1 yang sederet dengannya memanggil perawat. Saya memandang ke arah perawat yang berjalan ke arah kami sambil menyalakan lampu. Namun ketika berpaling kembali ke arah wanita misterius itu, saya lihat tempat tidur itu kosong, ujarnya. Tak punya pikiran macam-macam, Khalisa bertanya kepada perawat mengenai wanita misterius itu. Betapa kagetnya Khalisa mendengar jawaban perawat.
Tempat tidur yang diduduki wanita misterius itu sebenarnya kosong, tidak ada pasien. Saya terdiam seketika dan meminta perawat jangan mematikan lampu. Pasien sebelah saya tiba-tiba minta tukar tempat tidur. Takut katanya. Pasien di sebelahnya juga mulai menangis dan meminta dipindahkan ke tempat lain. Perawat itu terdiam, seperti memahami sesuatu, katanya. Tanpa bertanya lanjut, perawat itu kemudian merapatkan tempat tidur para pasien sebelum mengambil kursi serta meja kecil. Meja dan kursi diletakkan di tengah kamar agar bisa memperhatikan pasien lebih dekat. Perawat itu bahkan sanggup menemani setiap pasien yang ingin ke kamar air dan memastikan semua pasien merasa nyaman. Ternyata mengalami penampakan yang sama. Keesokan harinya, kata Halisa, semua pasien di ruang inap itu membuka mulut. Mereka menceritakan apa yang telah ia lihat. Pada malam sebelumnya, rupa-rupanya semua pasien yang berada di ruang inap itu sebenarnya melihat penampakan wanita misterius di tempat tidur yang sama. Namun mereka diam saja karena merasa takut. Ketika mereka bercerita, ternyata banyak versinya. Ada yang melihat wanita berbaring, ada pula yang melihat wanita itu berada di posisi duduk dan menggoyangkan kepala dengan cepat. Sementara ada pula yang melihat wanita itu menggendong boneka. Tetapi, satu hal yang sama adalah mereka melihat wanita itu memegang lonceng dan merasa terganggu dengan bunyi lonceng itu, katanya. Beruntung, tindakan salah seorang pasien yang baru bersalin memanggil perawat mungkin telah membuat makhluk itu takut dan menghilang. Kalau dia tak dipanggil perawat, mungkin sampai pagi makhluk itu masih ada di situ. Bersyukur tidak ada kejadian buruk yang terjadi. Namun kejadian menyeramkan itu tetap tertanam dalam memori saya hingga hari ini, katanya.